Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Berhubung kita masih dalam persiapan akreditasi, sehingga pada minggu ini untuk kuliah sistem operasi kita lakukan secara asinkron. Dan kita akan membahas tentang penjadwalan proses dalam sistem operasi. Sebenarnya sistem operasi sendiri sudah memiliki algoritma penjadwalan yang kompleks, namun penjadwalan proses di sini perlu kita pelajari, di mana ini merupakan dasar-dasar dari pemrosesan paralel. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman tertarik membuat semacam embedded system dari Arduino atau dari Raspberry, dengan Raspberry yang lebih dari satu, teman-teman bisa menerapkan algoritma pemrosesan mana yang paling efisien. Apakah misalkan algoritma shortest job first atau misalkan round robin, manakah nanti yang paling efisien ketika menjalankan multi processing atau parallel processing. Jadi sebenarnya kita menggunakan OS itu sudah merasakan algoritma penjadwalan proses ya. Dengan algoritma itu maka sistem operasi bisa memproses secara adil, secara cepat dan efisien. Oke, kita mulai saja. Jadi definisi dari penjadwalan ini merupakan kumpulan aturan dan mekanisme atau cara di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kinerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Jadi kebijakan dalam mengatur urutan proses supaya sistem komputer itu bisa menyelesaikan proses itu dalam waktu yang efisien dan tidak terlalu memboroskan resource dari CPU, karena proses ini dilakukan oleh CPU ya. Penjadwalan ini bertugas untuk memutuskan proses apa yang harus berjalan dan kapan atau berapa lama proses itu berjalan, berapa lama waktu itu diproses ya. Dan kriteria dari penjadwalan ini adalah, yang pertama adalah fair atau adil, yang kedua adalah efisiensi. Jadi adil ini adalah proses-proses itu mendapatkan jatah waktu pemrosesan yang adil ya. Kemudian tidak ada proses yang tidak kebagian untuk diproses. Jadi setiap proses itu mendapatkan kafling untuk diproses ya. Tapi entah letaknya dia diproses di urutan pertama atau di urutan tengah-tengah atau di urutan belakangan. Nah, itu nanti tergantung dari algoritma penjadwalannya. Kemudian efisiensi ini adalah utilisasi pemroses yang dihitung dengan membandingkan waktu sibuk pemroses. Jadi ada waktu tunggu, kemudian turnaround time, itu nanti manakah yang paling kecil lah, itu berarti itu pemrosesan yang paling efisien. Kemudian dalam sisi efisiensi juga menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk atau selalu kebagian waktu proses, tidak ada waktu idle-nya, sehingga di sini efisiensi akan mencapai maksimum. Saya masukkan ke dalam slideshow ya supaya lebih jelas. Ya. Kemudian kriteria dalam penjadwalan, kita mengenal beberapa istilah ya. Jadi penjadwalan ini ada istilah response time atau waktu tanggap ya. Waktu tanggap pada sistem interaktif ini adalah waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir instruksi atau perintah itu dimasukkan sampai hasil pertama itu muncul di layar atau konsol atau terminal ya. Jadi itu adalah bisa juga disebut terminal response time. Jadi habis kita mengetikkan enter, setelah kita mengetikkan misalkan printf apa, lalu kita enter, maka waktu yang dihabiskan setelah Anda mengetikkan enter sampai hasil pertama itu muncul di layar itu adalah terminal response time. Kemudian waktu tanggap pada sistem waktu nyata atau real time-nya ini adalah waktu dari saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud itu dieksekusi. Ya, ini adalah response time berbasis event, berbasis kejadian. Nah, kriteria dalam penjadwalan berikutnya yaitu adalah turnaround time ya. Ini waktu yang dihabiskan dari saat program atau job atau antrian proses itu masuk sampai proses diselesaikan sistem. Berarti turnaround time itu adalah waktu tunggu
sampai waktu itu selesai diproses ya. Kemudian waktu yang dihabiskan di dalam sistem, dan turnaround time ini kalau kita rumuskan itu sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Waktu dari dia muncul dari tidak ada proses itu sampai muncul proses itu ditambah waktu ketika dieksekusi sampai selesai. Nah, ini adalah TAT atau turnaround time. Sasaran penjadwalan ini adalah meminimalkan turnaround time supaya waktu tunggunya kecil dan waktu prosesnya juga nggak terlalu lama, ya, efisien ya. Kemudian throughput ini adalah jumlah kinerja atau jumlah job yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Kalau di dalam algoritma penjadwalan round robin ini adalah quantum atau time frame atau time slice ya. Dalam satu time frame ini jobnya besar atau kecil. Kalau jobnya besar berarti dia throughputnya besar. Ibaratnya seperti kalau air itu mengalir dari pipa peralon yang kecil dengan air yang besar, jumlah air yang besar, misalkan jumlah air terjun ya, dialirkan dalam pipa peralon yang besar dengan pipa peralon yang kecil, tentu debitnya atau berapa meter kubik yang mengalir dari peralon itu per secondnya itu lebih besar yang menggunakan peralon besar. Jadi throughput itu sama seperti analoginya dengan kubik ya, kubik per second atau debit air gitu. Air yang mengalir setiap secondnya ada berapa meter kubik, yang semakin besar berarti debitnya semakin besar atau throughputnya semakin besar. Sasaran penjadwalan ini adalah memaksimalkan banyaknya job yang diproses per satu interval waktu atau per kuantum. Kemudian lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kinerja yang dilakukan sistem. Semakin tinggi throughputnya atau banyak job yang bisa diselesaikan dalam satu time frame, itu berarti kinerja sistemnya juga semakin besar atau semakin sibuk. Tipe penjadwalan ini ada dua ya, berdasarkan jangka penjadwalannya. Yang pertama penjadwalan jangka pendek atau short time scheduler. Ini menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Kemudian penjadwalan jangka menengah ini adalah aktivitas memindahkan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder atau switching ya. Nah, ini sehingga menyebabkan tersedianya ruang untuk proses lain. Penjadwalan jangka pendek tadi menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Kalau ini memindahkan dari memori utama ke memori sekunder. Jadi kalau melibatkan virtual memory pada memori sekunder ini penjadwalan jangka menengah, sehingga memerlukan adanya ruang untuk proses lain. Nah, penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka yang ketiga yaitu penjadwalan jangka panjang ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Jadi batch itu kumpulan bulk proses, batchnya tinggi atau kecil. Berarti satu batch itu bisa sekian banyak proses itu ya, masuk dalam antrian. Atau berapa sih proses-proses yang masuk dalam antrian itu batchnya berapa? Misalkan batchnya adalah 10 proses, berarti per 10 diambil yang masuk dalam antrian. Antrian pertama 10 proses, antrian kedua 10 proses. Kalau batchnya itu 100 proses ya berarti satu batch itu 100 proses ya. Batch pertama 100, batch kedua 100 ya. Seperti dalam ketika ospek itu batch 1, batch 2, batch 3 ya. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dan seterusnya ya. Kemudian batch biasanya adalah proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif ya, yaitu waktu pemroses memori perangkat masukan atau keluaran. Nah, program-program ini termasuk dalam prioritas rendah ya, digunakan sebagai pengisi aja agar pemroses itu sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Jadi selama aktivitas job-job interaktif rendah, misalkan aktivitasnya itu nggak terlalu memakan CPU, tidak terlalu sibuk, maka biasanya melakukan penjadwalan jangka panjang ya, untuk mengalokasikan, untuk menyiapkan atau fetching ya, supaya tidak ada memori dan perangkat masukan yang nganggur tapi disiapkan. Jadi ketika job-job interaktif rendah itu selesai, dia langsung siap memproses berikutnya. Nah, sasaran utama penjadwalan jangka panjang adalah memberikan keseimbangan job-job campuran supaya tidak ada yang nganggur, karena sistem operasi menggunakan hardware, menggunakan listrik, menggunakan daya. Itu dayanya nggak kecil ya. Kalau PC yang sekarang itu paling tidak 400 watt. Nah, itu supaya nggak nganggur ya, 400 watt itu jangan hanya untuk
job-job yang interaktifnya rendah, tapi diisi dengan job-job lainnya, supaya semua resource yang dihidupkan oleh power supply 400 watt itu juga memproses yang lain. Nah, jadi PC itu pada dasarnya membutuhkan efisiensi. Dia akan selalu menjadwalkan supaya sibuk, supaya proses-proses yang lain itu kebagian. Nah, strategi penjadwalan ini ada dua macam, ada non preemptif atau ada juga yang preemptif ya. Non preemptif ini penjadwalan yang sekuensial, jadi satu job itu harus selesai, baru job berikutnya, lagi, tidak bisa disela. Ketika mengerjakan job 1 tidak bisa disela mengerjakan job 2, kemudian job 1 dikerjakan di belakang lagi, itu tidak bisa. Kalau yang bisa disela itu adalah penjadwalan preemptif ya. Jadi penjadwalan non preemptif ini adalah proses yang berjalan tidak bisa disela, jadi ya dikerjakan sampai selesai. Kemudian sekali proses berada di status running atau sedang berjalan, maka proses itu akan dieksekusi sampai proses berhenti karena selesai atau berhenti karena diblok menunggu input output ya. Misalkan proses untuk instalasi menunggu CD atau disk 2, atau mungkin karena adanya sistem call dari kernel pada sistem operasi ya. Ada tindakan khusus dari yang menyebabkan kernel itu aktif ya, melalui sistem call ya, sehingga dia akan berhenti dan CPU tidak dapat diambil alih oleh proses lain. Jadi ketika proses ini non preemptif, ini CPU-nya sibuk untuk itu aja, job itu aja, tidak bisa disela untuk yang lain, kecuali ada I/O, butuh masukan pada I/O atau adanya sistem call dari kernel. Kemudian strategi penjadwalan preemptif ini, proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi, disambi ya, dan dipindah ke status ready oleh sistem operasi. Jadi ketika di proses berjalan kemudian ready, ada proses lain datang, ini ready, apakah proses lain yang datang ini waktu prosesnya itu lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil dilakukan dulu sambil menyelam minum air ya. Proses yang pertama tadi distatuskan ready dulu, ready siap-siap, ketika nanti proses kedua itu selesai lanjut lagi proses ke satu tadi. Nah, ini adalah adanya interupsi ya, memindahkan status ready dari proses yang lama sehingga sistem operasi memproses proses berikutnya yang baru masuk. Ketika proses berikutnya tadi selesai, lanjut lagi sistem operasi mengaktifkan yang proses pertama yang ready tadi, sehingga proses yang awal atau proses satu yang ready tadi dilanjutkan sampai selesai. Ini penjadwalan yang bisa disela ya, bisa diinterupsi atau preemptif. Nah, algoritma penjadwalan ini ada yang dasar itu ada FIFO, SCF, RR, dan PS. Dalam pengembangannya itu ada juga round robin SCF, gabungan round robin SCF, ada juga round robin FCFS ya, first come first serve ya kalau tidak salah, FCFS. Kemudian macam-macam ya. Sebenarnya sistem operasi itu ya dasarnya dulu algoritma penjadwalannya itu seperti ini, 4 ini, tapi dalam pengembangannya dia akan mengimplementasikan secara campuran, mana yang paling tepat menggunakan FIFO, mana yang paling tepat menggunakan PS dan RR dan sebagainya ya. Jadi dasarnya ada 4 macam ini ya. FIFO, first in first out, ini adalah seperti antrian, yang pertama kali datang masuk ke dalam antrian, maka yang pertama kali datang itu akan dieksekusi yang pertama kali. Nah, FIFO ini juga disebut sebagai algoritma first come first serve ya. Yang pertama kali datang, yang pertama kali dilayani, seperti antrian. Kemudian SJF atau shortest job first, itu adalah algoritma yang dia menjadwalkan karena sistem operasi itu sudah memprediksi kira-kira job ini selesai dalam waktu berapa. Nah, dari hasil prediksinya itu ketahuan burst time-nya berapa. Kalau burst time-nya itu paling pendek, maka dia yang didahulukan. Nah, itu shortest job first. Kemudian round robin ya. Round robin ini menjadi dasar dari parallel processing. Jadi dia membagi job-job itu ke dalam time frame atau kuantum ya. Kuantumnya nggak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti CPU cycle-nya terlalu terforsir, dan juga kuantumnya nggak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti mendekati algoritma yang preemptif. Jadi harus ideal, ukuran kuantumnya berapa supaya setiap proses itu besar atau kecil itu dibagi dalam time frame yang sama, dan nanti masing-masing akan kebagian dengan time frame itu, sehingga algoritma itu bisa secara paralel ya menjalankan semua job
kemudian menjalankan job berikutnya yang belum selesai pada kuantum sebelumnya, ini dikerjakan pada kuantum berikutnya, seperti itu. Jadi round robin ini kalau dilihat karena dia menggunakan time frame, dia cocok untuk multi processing atau multi programming ya. Nah, nanti dalam pengembangannya round robin itu bisa juga dipadukan menjadi round robin SJF atau round robin yang lain, mungkin dengan priority atau round robin dengan algoritma efisiensi yang lainnya, seperti itu. Kemudian prioritas scheduling penjadwalan prioritas ini sudah diberikan semacam nilai prioritas oleh si sistem operasi, maka proses dengan prioritas tertinggi berapapun jumlah waktu prosesnya, kalau dia prioritasnya yang tertinggi maka itu yang didahulukan ya. Nah, algoritma penjadwalan ini kalau diklasifikasi berdasarkan prioritas ya, ini ada beberapa ya. Yang pertama, algoritma penjadwalan tanpa prioritas. Kemudian algoritma penjadwalan berprioritas. Algoritma penjadwalan berprioritas ini bisa ada dua ya. Ada yang berprioritas statik, ada juga yang berprioritas dinamis. Ya. Yang pertama, penjadwalan FIFO, first in first out atau FCFS ya. Penjadwalan ini bersifat non preemptif ya, tidak bisa disela dan tidak punya prioritas. Ya, prioritasnya itu siapa yang lebih dahulu ya itu yang dilakukan. Kemudian proses-proses diberi jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangan. Siapa yang duluan maka dia memakai waktu proses yang lebih lama ya. Proses yang dapat datang terlebih dahulu itu juga dilayani terlebih dahulu. Saat proses mendapatkan jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Ini non preemptif ya, tidak bisa disela ya. Nah, job lama ini menyebabkan job pendek menunggu. Jadi kalau yang datang duluan itu adalah job yang lama, maka job yang pendek harusnya selesai lebih cepat itu malah menunggu, karena sistem operasi menyelesaikan job lama itu terlebih dahulu ya. Kalau job itu tidak penting, membuat job penting menunggu ya. Kalau job tidak penting itu masuk dan lama ternyata belum selesai, maka job yang penting yang antrian berikutnya ini nggak bisa didahulukan, harus menunggu job yang dilayani pertama itu. Penjadwalan FIFO ini contohnya ada 3 proses P1, P2, P3 dengan lama waktu kerja atau CPU burst time-nya ini seperti ini ya. Burst time-nya yang terbesar adalah P1 ya, 24 milisecond, kemudian P2 3 milisecond, P3 3 milisecond. Nah, ini karena P1 itu masuk terlebih dahulu walaupun waktu kerjanya lama, maka P1 tetap didahulukan ya. Padahal di antrian berikutnya ada P2, P3, kalau cuma 3 milisecond sudah selesai. Tapi dia nggak bisa buru-buru karena yang ini harus diselesaikan dulu. Sampai 24 milisecond barulah P2, P3. Jadi siapa yang terlebih dahulu masuk di antrian itu yang dilayani ya. Tidak bisa memprioritaskan mana yang lebih mudah dulu diselesaikan ya. Nah, penjadwalan FIFO seperti ini ya. Jika proses datang dengan urutan P1, P2, P3 dan dilayani dengan algoritma FIFO, ini bisa ditampilkan diilustrasikan dalam ganjar seperti ini ya. P1 sampai 24 barulah P2, P3. Walaupun P2, P3 ini cuma 3 milisecond, harusnya kan didahulukan nih yang paling kecil. Ibaratnya kalau ada antrian ini, ada anak kecil, ada yang paling kecil, paling mudah ini didahuluin dulu lah, yang berat barulah belakangan ya, gitu. Tapi ini enggak, ini siapa yang lebih dulu masuk ya. Waktu tunggu P1 itu milidetik karena 0 milidetik ya, karena dari 0 ini P1 udah langsung dikerjakan ya. Kemudian P2 dilakukan setelah P1 selesai, yaitu pada 24. Jadi waktu tunggu untuk P2 itu dari 0 sampai 24. Dari 0 sampai P2 mulai di service ya, sampai P2 mulai dieksekusi 0 sampai 24. Jadi 24 waktu tunggunya. Kemudian waktu tunggu P3 itu 27 detik ya, karena dari 0 sampai dengan P3 mulai dimasukkan di proses 27 detik. Sehingga rata-rata waktu tunggu untuk FIFO ini, average time-nya ini adalah jumlah semua waktu ya. 0, 24 tambah 27 dibagi 3. Ini ada 17 milidetik ya, cukup lama ya. Ini ibaratnya seperti pemrosesan oleh single prosesor. Jika waktu kedatangan prosesnya adalah P3, P2, P1, maka ganjarnya seperti ini. Jadi P3, P2-nya yang kecil-kecil kebetulan datang terlebih dahulu nih misalkan. Maka P1 proses yang penting tapi lama ini
dikasih di belakangan ya. P3, P2, P1, 3 mili detik. 0 tambah 3 tambah 6 ini waktu tunggunya, rata-rata waktu tunggunya 3 mili detik ya. Kalau tadi rata-rata waktu tunggu 17 mili detik ya. Ya itulah beja-bejonan ya. Kalau P1, P2, P3 nya yang pertama kali itu adalah yang burst time-nya kecil, itu menyebabkan AWT-nya kecil. Kalau yang datang pertama itulah burst time-nya itu besar, menyebabkan AWT-nya lama ya. Kemudian turnaround time itu waktu tunggu ditambah dengan waktu selesai diproses. Kalau Vivo ini bagaimana? Nah, kita menggunakan gancar yang pertama tadi ya, P1 0 sampai 24. Ini yang antrian P1 masuk pertama kali. Kemudian P2 dikerjakan, P3 dikerjakan. Nah, turnaround time-nya untuk waktu penyelesaian P1 adalah 24 ya. 24 itu waktu selesainya dikurangi waktu tunggu P1 tadi 0, datang pertama kali. Kemudian P2 ini 27 karena waktu tunggunya P2 itu 24 setelah P1 selesai. Kemudian waktu selesainya P2 karena burst time-nya T3 itu pada milisecond ke 27, sehingga P2 itu TAT-nya atau turnaround time-nya adalah 27. Kemudian P3 ini 30. Maka rata-rata turnaround time-nya adalah jumlah semua TAT dari setiap proses ini, 24 tambah 27 tambah 30 bagi 3. Ini 27 milisecond. Ya, lama sekali ya. Kalau P1-nya yang di awal, AWT-nya lama, TAT-nya lama ya. Kemudian ini penjadwalan SCF. Penjadwalan SCF ini lebih baik daripada Vivo karena dia mendahulukan mana yang termudah ya. Seperti kita kalau mengerjakan ujian itu kerjakan yang mudah-mudah dulu ya. Siapa tahu dari soal-soal yang mudah itu ada ide untuk menyebabkan soal yang sepertinya sulit tadi bisa lebih cepat. Tapi kalau kita mengerjakan yang sulit dulu, maka kehabisan waktu untuk mengerjakan yang sebenarnya mudah-mudah, kita kecolongan skor ya. Jadi SCF ini memprioritaskan pada manakah job yang paling cepat diselesaikan atau burst time-nya paling kecil. Nah, asumsi penjadwalan SCF ini adalah waktu jalan proses atau dari 0 sampai selesai ini sudah diketahui sebelumnya. Jadi SO ini sudah mengukur beban job ini memiliki burst time atau waktu eksekusinya berapa. Dia sudah punya prediksi ya, ada algoritma prediksi prosesnya juga di dalam SO itu ya. Kemudian menjadwalkan proses dengan waktu terpendek lebih dahulu sampai selesai. Nah, seperti ini ya penjadwalan SCF ini yang SCF yang biasa, tidak bisa disela ya. Ini ada proses 1, proses 2, proses 3, proses 4 ya. P1 burst time-nya atau waktu kinerja CPU-nya 6 milisecond, P2 8 milisecond, P3 7 milisecond, P4 3 milisecond. Kalau kita luruskan dalam Gantt chart ini, mana yang paling mudah dulu dilayani? Ya, yang paling cepat burst time-nya itu adalah P4 ya. Ini kita melihat prosesnya tanpa melihat waktu kedatangan ya. Kalau kita melihat waktu kedatangan nanti bisa masuknya ke SCF yang preemptif yang bisa disela. Jadi ketika proses itu berjalan, di tengah-tengah proses itu ada proses yang datang, ini bisa disela. Itu yang SCF. Ini yang itu yang preemptif ya, yang bisa disela tadi. Ini yang non preemptif. Tapi diurutkan berdasarkan burst time yang paling kecil. Nah, burst time yang paling kecil itu adalah P4. Maka P4 masuk dulu di proses 0 sampai 3 ya, waktu burst time-nya 0 sampai 3. Setelah P4 selesai, maka kita cari proses yang burst time-nya paling kecil lagi, yang terkecil P1. P1 ada 6 milisecond untuk burst time-nya. Nah, P1 masuk dikerjakan yang kedua. Karena 6, maka 3 plus 6 ya 9. Kemudian setelah ini, manakah yang burst time-nya paling kecil? Oh, P3 karena burst time-nya 7. Kalau P2 8, P3 didahulukan. 9 ya. P3 mulai dilayani pada menit ke-9 setelah P1. 9 sampai dengan tambah 7, 16. Nah, setelah P3 selesai 16 pada 16 milisecond, barulah waktu burst time-nya tertinggi itu P2 ya. P2 yang dikerjakan ya, dari 16 ditambah 8 karena waktu burst time-nya P2 adalah 8. 16 tambah 8 yaitu 24. Nah, nilai waktu tunggu P1 itu 3, P4 itu 0, P3 itu 9, P2 16, P4 0 mili detik ya.
P4 0 mili-detik, P1 3 mili-detik, P3 9 mili-detik, P2 16 mili-detik. Ini ditambahkan lalu dibagi 4. Jadi waktu rata-rata menunggunya 7 mili-detik. Ini lebih cepat dari Vivo ya. Ini padahal belum preemptif ini. Jadi dia mengerjakan yang mana burst time-nya paling kecil dulu. Ini lebih cepat dari Vivo ya. Kalau Vivo tadi 27 mili-detik dan 17 mili-detik ya. Ini hanya 7 mili-detik ini, termasuk cepat. Hampir separuh, kurang dari separuhnya malah. Nah, penjadwalan SCF untuk menentukan turnaround time ini ya, yang pertama tadi. Ini misalkan kasus beda lagi. Ada proses A, saat tibanya 0 ini sama-sama tiba di 0 milisecond bareng ya tibanya ya, tapi lama prosesnya berbeda-beda atau burst time-nya berbeda-beda. Proses A ini burst time-nya 11, proses B burst time-nya 8, C lama prosesnya 10, D burst time-nya 3, E burst time-nya 5 ya. Maka di sini bisa kita buat tabel dengan kita urutkan dulu, karena ini SCF, kita urutkan dulu mana yang lama prosesnya paling kecil. Berarti dari proses D kita taruh yang pertama, kemudian proses E, proses B, proses C, dan proses A ya, D, E, B, C, A ya. Ini tidak kita harapkan karena saat tibanya sama-sama di 0 milisecond. Nah, di sini lama proses ini menentukan proses berikutnya itu dimulainya kapan ya, setelah lama proses yang pertama ya. Nah, ini yang proses D, lama prosesnya 3, saat mulanya 0, saat selesainya berarti 3 karena burst time-nya 3. Saat mulai tambah lama proses atau burst time, maka ini adalah waktu selesai. Sehingga turnaround time-nya adalah lama proses ditambah saat mulai ditambah saat selesai ya. Saat mulai ditambah saat selesai. Oh ya, lama proses itu hampir mirip seperti saat selesai. Jadi saat mulai ini ibaratnya seperti waktu tunggu ya, waktu tunggu tambah waktu selesainya 3. Kemudian proses E, saat tibanya 0 lama prosesnya 3 sama lama prosesnya 5, dia baru dikerjakan setelah proses D selesai. Proses yang pertama tadi dikerjakan mulai 3 milisecond, berarti saat selesainya adalah 3 plus 5, 8. Sehingga saat mulai ditambah lama proses ini adalah turnaround time untuk proses E nya ya, turnaround time nya 8. Kemudian proses B, proses yang ketiga, lama prosesnya 8, saat mulainya adalah 8 ya, setelah proses E selesai. Saat mulainya untuk proses B ini adalah 8 setelah proses E. Nah, karena waktu prosesnya 8, maka saat mulai ditambah lama proses ini adalah saat selesainya proses B, sehingga turnaround time-nya proses B adalah waktu tunggunya ditambah lama proses ya, 8 tambah 8 ya, 16. Kemudian untuk proses C atau proses keempat, ini lama prosesnya 10, jadi ada algoritma prediksi dari SO nya ini, burst time CPU yang diperlukan kira-kira berapa, ini ternyata 10 ya proses C nya. Nah, dia mulainya adalah mulai ke milisecond ke 16, menunggu proses B selesai, burst time nya 10, sehingga saat selesainya adalah 16 tambah 10. Berarti turnaround time untuk proses C adalah 26. Kemudian proses A ini lama prosesnya 11, saat mulainya 26, sehingga saat selesainya adalah 26 ditambah dengan lama proses 37 ya, sehingga turnaround time proses terakhir adalah 37. Jika dijumlahkan ini seperti ini ya, 90 ya, semua turnaround time dari proses D sampai A ini 90, di rata-rata dibagi 5, 18 milisecond. Nah, kemudian penjadwalan SCF. Untuk menentukan penjadwalan SCF non preemptif, menentukan average waiting time untuk yang SCF non preemptif, ini adalah rata-rata turnaround time atau TAT ya tadi ya. Sekarang yang menentukan AWT, average waiting time, misalkan ada proses A, proses B, proses C, proses D. Proses A tiba pada 0 milisecond, lama prosesnya 7. Proses B seperti ini, tiba di 2 milisecond, lama proses 4. Kemudian proses C tiba di 4
millisecond lama proses 1, proses D tiba di 5 millisecond, lama prosesnya 4 ya. Nah, kalau secara kejadian real, walaupun proses A ini lama prosesnya 7, karena dia tibanya di 0 millisecond, berarti dia yang pertama kali tetap dieksekusi ya, walaupun lama prosesnya 7, dan ini adalah SCF. SCF kan harusnya mengerjakan yang paling singkat lama prosesnya, tapi karena satu-satunya proses yang terlebih dahulu itu A, maka proses A itu dilakukan dulu ya. Dan ini non preemptif ya. Non preemptif itu berarti walaupun A itu 7, burst time-nya ya diselesaikan sampai 7. Yang pertama masuk di antrian, ini adalah A. Kemudian setelah A selesai, barulah mempertimbangkan manakah proses berikutnya yang lama prosesnya atau burst time-nya paling kecil ya. Setelah 7 itu yang paling kecil adalah proses C. Nah, proses C masuk, ternyata burst time-nya adalah 1, maka dari 7 plus 1 ya, pada millisecond ke-8 proses C selesai. Kemudian mempertimbangkan lagi antara proses B dan proses D ini manakah yang lebih dulu, karena kebetulan lama prosesnya sama ya, proses B dan proses D ya, tapi kebetulan B ini datang lebih dulu, maka B yang didahulukan, yang sudah masuk ya, sudah ngantri dulu itu yang didahulukan ya, sehingga B dilakukan ya. B lama prosesnya 4, berarti 8 sampai tambah 4, 8 sampai 12 ini proses B. Proses B selesai, barulah proses D ya. Proses D juga 4 ya, lama prosesnya 4, berarti 12 ditambah 4, 16. Sehingga di sini waktu tunggu untuk proses A adalah 0 detik karena mulainya A adalah 0. Kemudian waktu tunggu untuk proses B adalah waktu mulai dilayani, yaitu 8 dikurangi waktu saat tiba. 8 ya, mulai dilayani 8, waktu saat tibanya B 2, 8 kurangi 2, 6. Kemudian untuk proses C, waktu mulai dilayani adalah 7, tibanya adalah 4, 7 kurangi 4, 3. Kemudian proses D, waktu tibanya atau mulai dilayani arrival time-nya 12, dikurangi waktu mulai dilayani, waktu mulai diproses adalah 12. Kemudian waktu arrival time-nya adalah 5 ya. Sehingga 12 kurangi 5, 7 millisecond. Jadi waktu dilayani ini adalah waktu mulai antri dalam pemrosesan, waktu mulai mendapatkan giliran diproses dalam SCF-nya itu. Nah, itu bisa jadi lebih bisa jadi lebih lama daripada waktu datang atau pada saat kedatangannya. Ya. Kalau misalkan lebih lama daripada waktu kedatangannya, maka selisihnya itu adalah waiting time ya. Tapi kalau waktu mulai diprosesnya di dalam SCF itu bareng dengan waktu kedatangan si proses itu, maka waktu tunggunya adalah 0 ya. AWT-nya 0, waiting time-nya 0. Maka di sini AWT-nya ini adalah jumlah semua waiting time dari A, B, C, D dibagi 4 ya. Nah, jumlahnya 4 millisecond. Kemudian penjadwalan SCF untuk menentukan average waiting time untuk SCF yang preemptif ya. Ini tabelnya saya munculkan lagi di sini. Dan preemptif ini kita bisa menyelang ketika proses A itu prosesnya lama ya, pada saat tengah-tengah memproses proses A itu ada proses B atau proses apa yang datang, maka itu bisa disela dengan proses yang baru datang itu. Oke, ini misalkan proses A sama ya, tabelnya seperti tadi, lamanya 7. Oke, yang pertama karena proses A itu tiba di 0 millisecond, maka proses A diproses pertama kali. Proses A diproses, lama prosesnya 7, tapi belum sampai 7 ada yang tiba, proses B tiba pada saat waktu kedua atau millisecond kedua, 2 millisecond B mulai tiba. Nah, lama prosesnya B itu adalah 4 ya, adalah 4. Nah, di sini harusnya proses B itu diselesaikan pada millisecond ke-6 karena burst time-nya B itu adalah 4 ya, 2 plus 4 harusnya selesai di sini, tapi ketika millisecond keempat datang proses C. Nah, proses C ini lama prosesnya 1, maka proses C diproses dulu, proses C diproses sampai dengan millisecond kelima ya, karena time lama prosesnya 1 ya, 4 sampai 5. Nah, kemudian
selesai dari proses C ini apakah mengerjakan proses D atau proses B. Ya, tadi masih punya sisa proses B tadi baru dikerjakan 2, sementara dia masih lama prosesnya adalah 4, berarti punya sisa 2 ya, 2 burst time ya. Nah, yang dikerjakan apakah proses B dulu atau D dulu. Nah, karena ini shortest job first, maka proses B dulu yang dikerjakan, karena B masih punya burst time yang 2, sisa burst time 2 ya. Setelah D selesai berarti B dikerjakan dulu dari milisecond kedua, milisecond kelima ditambah 2 milisecond sampai ke 7. Nah, di sini burst time-nya B udah terpenuhi ya. Ini 4 kurangi 2, 2, 7 kurangi 5, 2. B 2 ditambah 2, 4 ya, tadi burst time 4. B sudah selesai. Nah, setelah B sudah selesai, di sini kita bandingkan antara D dan sisa dari 4 ya. Tadi antara D, proses D dan sisa dari burst time dari proses A. Tadi proses A baru dikerjakan 2, berarti masih proses A masih punya burst time 5, sedangkan D ini burst time-nya 4. Yang didahulukan adalah yang D, karena burst time-nya D lebih kecil, karena ini adalah shortest job first. D-nya dilayani dulu dari 7 sampai 11 ya, 7 plus 4, kemudian selesai D, barulah sisa dari burst time-nya A dikerjakan ya, sebanyak 5 ya, 11 tambah 5 milisecond jadinya 16. Nah, di sini shortest job first-nya menggunakan preemptive ya, sambil menyelam minum air. Di sela-sela pemrosesannya ada proses lain yang datang, dipertimbangkan proses yang baru datang itu lebih kecil atau lebih besar dengan sisa burst time dari proses sebelumnya. Kalau ternyata lebih kecil, berarti proses yang baru datang itu didahulukan, kemudian sisa burst time proses sebelumnya ditunda dulu. Kemudian nanti dalam pemrosesannya apakah ada proses lain yang datang. Kalau iya, maka proses lain yang datang itu dipertimbangkan lagi dengan sisa burst time mana yang sebelumnya yang lebih kecil. Kalau nggak ada, berarti proses yang baru datang itu yang didahulukan ya. Jadi dia membandingkan setiap kali ada proses datang dibandingkan dengan proses sebelumnya atau sisa burst time sebelumnya yang apakah mana yang paling kecil, apakah ada yang paling kecil ya, gitu. Jadi ini untuk average waiting time-nya untuk A ini ya, untuk A ini 0, kemudian 11 min 2, 11 dikurangi 2 ya, karena di sini A yang berikutnya itu dikerjakan lagi pada mulai time 11 dikurangi dengan 2, selesainya A yang pertama ya, 0 tambah 11 kurangi 2 yaitu 9 milidetik. Kemudian yang B ini adalah 0 ditambah dengan 5 kurangi 4 ya. Ya, B-nya kenapa 0? Karena saat saat tiba dan saat mulai dilayani juga sama-sama pada milisecond kedua ya. Jadi di sini dia tetap dia datang pada saat 2 milisecond dan dieksekusi pada 2 milisecond, sehingga di sini 0 ditambah 5 kurangi 4 ya. Begitu. Kemudian C ini karena dia datang pada milisecond keempat, kemudian di SJF juga dijadwalkan mulai diproses pada milisecond keempat, berarti dia tidak menunggu ya, tidak ada jeda antara proses datang dan proses eksekusinya, tidak ada jeda antara waktu kedatangan dengan waktu mulai dilayani ya. C juga dilayani pada menit ke milisecond, menit keempat milisecond, dan C juga datangnya pada milisecond keempat ya, berarti dia tidak menunggu, waktu tunggunya 0. Kemudian D ini di SJF, di jadwal pemrosesannya, dia diproses pada milisecond ke-7 dan waktu datang proses D itu adalah pada milisecond kelima, sehingga 7 kurang 5 ya, waktu tunggu dari waktu kedatangan sampai mulai dilayani itu ada jeda 2 milisecond, 7 kurang 5. Maka di sini jumlah semuanya dibagi 4 adalah AWT-nya, average waiting time-nya. Dan ini menentukan turnaround time-nya ya.
untuk menentukan turnaround time-nya, ini proses A tadi saat tiba 0, lama proses 7, saat mulai itu 0, saat selesai 16 ya. Ya ini ya, saat selesainya A itu 16. Di sini turnaround time adalah saat selesai dikurangi saat tiba. Saat tibanya A itu 0, dari A yang ini ya, blok yang pertama, blok yang pertama itu datangnya 0 sampai A terakhir itu selesai. Ini tidak diperhitungkan ya, itu 16 dikurangi 0. Kemudian proses B saat tibanya 2, lama proses 4, saat mulai diproses itu 2, saat selesainya 7 ya. Ini turnaround time-nya adalah saat selesai dikurangi saat tiba, itu 7 dikurangi 2 ya. Proses B kita lihat saat selesainya di sini ya 7, saat tibanya 2, 7 kurangi 2. Kemudian proses C saat tiba 4, burst time-nya 1 atau lama prosesnya 1, saat mulainya 4, kemudian saat selesainya 5 ya, 5 dikurangi 4, saat selesai 5 dikurangi saat tibanya ya. Ini proses yang C. Proses yang C ini saat mulainya 4, saat tibanya 4 juga, saat selesainya 5 dikurangi 4. Kemudian proses D. Untuk proses D ini saat tiba adalah 5, lama proses 4, saat mulai 7, saat selesai 11 ya. Untuk proses D berarti 11 kurangi 7 ya, dikurangi 5. Untuk proses D ini 11 kurangi 5 ya, karena saat selesai dikurangi saat tiba. Saat waktu jeda antara proses tiba dengan mulai diproses tidak diperhitungkan ya. Ini 11 dikurangi 5 untuk proses D. Turnaround time-nya. Jadi turnaround time ini waktu selesainya langsung dikurangi waktu tiba ya. Waktu tiba dengan jeda antara waktu tiba dengan mulai diproses ini tidak diperhitungkan ya untuk turnaround time. Jadi cukup kapan dia selesai dikurangi waktu tibanya di tabel arrival time-nya ini ya. Oke. Kemudian untuk round robin ya. Penjadwalan round robin ini adalah penjadwalan preemptif dan tanpa prioritas. Semua proses ini dianggap penting. Jadi semua proses ini diprioritaskan ya. Berapapun waktu datangnya. Tapi kalau sudah diproses dengan round robin ini langsung masuk ke dalam time frame dan diproses bersama-sama. Nanti yang prosesnya belum selesai ini masuk dalam time frame berikutnya, kuantum berikutnya ya, sampai selesai. Semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu atau kuantum ya, atau time slice di mana proses itu berjalan. Jadi sejumlah waktu pemroses itu atau satuan waktu prosesnya itu namanya kuantum ya. Kuantum 3 berarti satu kuantumnya ada 3 proses. Nah, ketentuan algoritma RR ini adalah jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemroses dialihkan ke proses lain, lalu proses yang tadi belum habis itu atau proses yang belum selesai itu dilakukan lagi pada kuantum berikutnya ya, pada deretan kuantum berikutnya. Jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian, misalkan selesainya IU, maka proses menjadi terblokir dan pemroses dialihkan ke proses lain. Jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka kuantum diakhiri ya, proses diakhiri dan pemroses dialihkan ke proses lain. Jadi langsung lompat ke kuantum berikutnya. Misalkan kuantum 3 tapi di hitungan di satuan waktu 2 sudah selesai, nggak sampai genap kuantum 3 selesai, ya udah dia langsung loncat ke proses yang lain untuk dilayani. Nah, penjadwalan round robin ini misalkan kumpulan proses datang pada waktu ke 0 karena semua proses sama-sama memiliki prioritas yang setara, maka anggaplah kedatangannya semuanya 0. Tidak ada yang didahulukan. Hanya setiap proses itu, setiap burst time itu masuk dalam kuantum.
berapa kuantum yang dipakai, kuantum 4 atau kuantum 3 dan seterusnya. Umumnya kuantum itu dari 10 milisecond sampai 100 milisecond ya. Kalau terlalu kecil nanti CPU-nya terlalu terforsir, terlalu overhead. Kalau terlalu besar maka nanti mendekati VIVO ya, mendekati VIVO. Jadi kurang efisien juga, terlalu lama. Nah, kumpulan proses datang pada waktu ke 0 ya. Proses 1 datang pada waktu ke 0, burst time-nya 24, proses 2, burst time-nya 3, proses 3, burst time-nya 3. Ini round robinnya menggunakan 4 mili detik ya. Sehingga P1 mendapatkan 4 mili detik pertama. Kemudian 4 mili detik berikutnya sampai 5 kali ya. 5 kali 4 mili detik berikutnya ini dipakai untuk mengerjakan P2 dan P3 ya. Oke, seperti ini. Tadi proses P1 itu yang terpanjang kan, P1 itu 24 ya. Sehingga yang menempati kuantum-kuantum ini yang terbanyak adalah P1 karena P1 burst time-nya paling besar ya, dari 24. Oke, yang pertama ini P1 menempati kuantum yang pertama 0 sampai 4 ya. Kemudian dilakukan P2. P2 panjangnya cuma berapa? 3. Dia nggak sampai 4. Ya udah, dari 4 sampai 7 aja. P2 udah selesai. Kemudian P3 juga burst time-nya 3, dia nggak genap 4 ya, nggak genap satu kuantum karena satu kuantum itu 4 milisecond. Nah, sedangkan burst time-nya P3 cuma 3, ya udah P3 ini 7 sampai dengan 10 ya, 3 milisecond udah selesai. Setelah selesai ini barulah untuk kuantum berikutnya, kuantum 2, kuantum 3, kuantum 4, kuantum 5, kuantum 6 atau 5 kuantum berikutnya ini ditempati oleh P1 karena P1 tadi besar. Jadi dari 10 sampai 14 P1, 14 kelipatan 4 ya, sampai 18 P1, 18 sampai dengan 22 kelipatan 4 dan seterusnya ditempati P1. Jadi di sini algoritma round robin ini meskipun tidak memprioritaskan setiap proses, tapi cara prosesinya cukup efisien. Kalau kita melihat pada tabel ini ya, tadi. Nah, ini dibandingkan dengan VIVO 17 milisecond, kemudian ya 27 milisecond. Waiting time-nya round robin ini kecil, 5,6 ya. Oke, waiting time-nya VIVO tadi berapa? 17 milisecond. Ini VIVO kalau terbalik, kalau dari yang paling kecil dulu yang dilayani. Ini VIVO tapi yang mekanisme pelayanannya seperti SCF maka 3 mili detik ya. Tapi kalau VIVO yang dari yang terbesar itu 17 milisecond. Rata-rata waktu tunggunya atau AWT-nya 17 milisecond. Sedangkan round robin tadi kalau yang pertama kali dilayani itu P1 itu 5,66 milisecond ya. Jadi sangat efisien, lebih efisien daripada VIVO round robinnya ya. Itu round robin yang biasa. Lain halnya nanti round robin yang FCFS dan round robin yang SCF ya. Digabungkan itu bisa lebih efisien lagi ya. Round robin tapi memprioritaskan burst time yang terkecil dulu dan memperhatikan urutan arrival time-nya ya. Ya, ini AWT-nya round robin 5,6 milisecond. Menentukan turnaround time untuk kuantum waktu dengan Q3 ya. Misalkan ini beda lagi tabelnya, ada proses A, B, C, D, E, saat tibanya disamakan 0 ya, karena ini tidak ada prioritas, semuanya dianggap sama datangannya. Di sini hanya lama prosesnya aja yang diperhitungkan dengan time frame atau kode kuantum tadi. Proses A 7 burst time-nya 7, B burst time-nya 5, C burst time-nya 8, D burst time-nya 2, E burst time-nya 6 ya. Ini kuantumnya 3 yang dipakai. Maka kita menggunakan kelipatan 3 ya di sini ya. Di sini kok ada yang tidak kelipatan 3? Ya karena burst time dari yang diproses itu tidak sampai 3 ya. Ini misalkan yang pertama kali dilayani adalah A dari 0 sampai 3, kemudian pada kuantum kedua dia lompat ke proses B ya. Proses B 3 sampai 6 masih punya sisa ya di sini. A masih punya sisa 4, B masih punya sisa 3.
ya. Kemudian C masih punya sisa 5, D masih punya sisa, tidak punya sisa. D-nya di sini 9 sampai 11 ya. Lebih kecil daripada besarnya kuantum ya. Di sini time frame-nya nggak sampai 3, 9 sampai 11, karena D-nya aja boost time-nya nggak sampai 3. Nah, setelah A, B, C, D, kemudian E. E prosesnya 6, tapi yang diproses dulu adalah setengahnya dulu ya, 11 milisecond sampai dengan 14 milisecond. Nah, kemudian pada kuantum berikutnya, ini sisa burst time-nya yang A diproses lagi. Per 3 milisecond dari burst time-nya itu diproses lagi, karena kita menggunakan time frame 3. Nah, sekarang karena A-nya itu 7, di sini A-nya diproses masih punya sisa burst time 1 ya. B-nya tadi udah diproses 3, B-nya ada 5. Oh, B-nya di sini nggak genap sampai kuantum 3. Cuma 2 aja, jadi 17 sampai 19. Kemudian C tadi ada sisa 3 ya, masih punya 5 di sini C-nya, dari 19 sampai dengan 22, karena nggak bisa sampai ke 24 karena kuantum yang dipakai 3 ya. Jadi C di sini masih punya berapa di sini? 3, kemudian 3 masih punya 2. Oke, C masih menyimpan 2 burst time ya. Setelah C, kemudian D tadi udah selesai, D tidak diproses, langsung ke E. E tadi udah diproses 3, sedangkan E burst time-nya 6. Oh, masih punya sisa burst time 3, berarti kursornya hilang. E diproses dari 22 milisecond sampai 25 milisecond, 22 tambah 3 ya. Kemudian di sini E selesai. Nah, kembali yang mana yang belum selesai? A ya. Karena A lebih dulu diproses, maka yang didahulukan kuantumnya A yang belum selesai. Tadi A sudah diproses berapa tadi? 3, kemudian 3 ya. Sudah 6, A-nya ada 7 burst time-nya, berarti masih 1 ya. Nah, di 25 milisecond ini A hanya membutuhkan 1 milisecond ya, karena burst time-nya sisa 1. Jadi 25 tambah 26. 26 tambah 1 hanya sampai 26 ya, tidak sebesar kuantum 3-nya tadi ya, tidak sampai 28 gitu. Nah, A selesai di sini. Tinggal memproses yang C. Ya, C-nya belum selesai, masih punya sisa burst time 2 ya. Jadi dari 26 sampai 26 plus 2 atau 28 itu untuk menyelesaikan C. Nah, di sini sudah selesai semua. Jadi dengan memotong menjadi kecil-kecil seperti ini, maka setiap proses ini diproses secara fair ya, dengan kuantum, metode kuantum tadi ya. Ini ternyata lebih efisien daripada FIFO ya. Tidak memperhitungkan prioritas, tapi round robin ini lebih cepat AWT-nya. Ya, ini ya, kalau dalam tabel kita menentukan turnaround time untuk kasus ini ya. Proses A saat tibanya 0, lama proses 7, saat mulainya 0, saat selesai A-nya selesai di sini ya. Ini nggak diperhitungkan antara ini sama ini berikutnya, selesai di 26. Turnaround time-nya adalah 26 kurangi saat mulainya, saat tibanya 0, 26 kurangi 0. Kemudian ini juga 28 ya. Ini juga, ini tinggal dikurangi saat tibanya aja ya. Udah 19 kurangi tibanya, kemudian 28 kurangi tibanya, proses D itu 11 kurangi waktu tibanya 0 semua ya. Berarti di sini tinggal jumlahkan aja. Semua waktu selesainya dijumlahkan, ada 109 dibagi 5 ya, 21,8 ya. Kemudian ini adalah penjadwalan prioritas ya. Jadi tiap proses itu dilengkapi dengan nilai prioritas, nilai pentingnya. Semakin tinggi nilai prioritasnya, maka CPU itu akan dialokasikan atau dikonsenkan untuk memproses yang prioritasnya tertinggi ya. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka digunakan FIFO ya, mana yang lebih dulu datangnya. Ini wajar ya, kita sudah ada antrian apa di situ. Kalau
Kalau prosesnya sama. Nah, untuk penjadwalan prioritas ini ya, kalau ada proses yang sama dilakukan dengan FIFO ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan ada 5 proses, yaitu P1, P2, P3, P4, P5 ya. P1 boost time-nya 10, nilai prioritasnya 3. Kemudian P2 boost time-nya 1, nilai prioritasnya 1. P3 boost time-nya 2, nilai prioritasnya 3. P4 boost time-nya 1, nilai prioritasnya 4. P5 boost time-nya atau waktu kinerjanya 5, prioritasnya 2. Maka yang didahulukan yang prioritasnya tertinggi dulu. Ini yang diambil adalah P2 ya. P2 yang pertama karena nilai prioritasnya 1 ya. Maksudnya ini urutan ya, bukan besarnya. Kalau besarnya itu kan nanti yang paling belakangan. Berarti P2 yang didahulukan, kemudian P5 karena prioritasnya 2. Kemudian untuk prioritas 3 nya ada 2 ya. Ya, ini ada P1 dan P3. Nah, yang didahulukan adalah P1 karena arrival time-nya P1 yang pertama ya. Walaupun prioritasnya P3 dan P1 itu sama, karena P1 itu yang pertama kali datang, P1 didahulukan, barulah P3 ya. Kemudian yang P4 prioritas keempat ya. Jadi seperti ini. Ini tergantung dari SO yang memutuskan memberikan nilai prioritas ya. Waktu tunggu untuk tiap-tiap prosesnya ini dari Gantt-nya tadi ya. Jadi Gantt ini memudahkan kita mengerti waktu tunggunya. Untuk P2 itu 0, P5 itu 1, P1 itu 6, P3 16, P4 itu 18 ya, ditambahkan dibagi dengan 5, rata-ratanya 8,2 milisecond. Masih kalah dengan round robin. Beda tapi ini kasusnya ya. Tapi kelihatannya ini mungkin berimbang dengan round robin ya, karena adanya prediksi prioritas dari SO. Sedangkan round robin tadi memecah menjadi yang kecil-kecil. Tapi dengan round robin SJF mungkin lebih baik lagi round robin SJF. Jadi penjadwalan prioritas itu biasanya menyangkut masalah waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang boleh dibuka, dan perbandingan rata-rata I/O yang dilakukan I/O dengan rata-rata kinerja CPU-nya. Jadi SO bisa memprediksi ini ya. Kalau ini semakin besar, maka prioritasnya yang paling tinggi. Kemudian penjadwalan prioritas bersifat preemptif atau non preemptif. Ini bisa preemptif, bisa non preemptif ya. Jika ada proses P1 yang datang pada saat P0 sedang berjalan, maka akan dilihat prioritas P1-nya. Ini bisa tergantung dari SO yang manajemennya ya. Mau dibikin preemptif atau non preemptif ya. Dan itu sudah langsung berjalan ya. Kecuali Anda memodifikasi SO ya, Anda bisa melihat nanti pada aspek-aspek tertentu mana yang mau dibikin preemptif dan non preemptif ya. Seandainya priority P1 lebih besar dibandingkan dengan priority P0, maka pada non preemptif algoritma tetap akan menyelesaikan P0 ya. Jadi P0 itu karena dia kalah prioritas tapi kedatangannya lebih dulu daripada P1, maka P0 yang akan dilakukan. Maka pada saat non preemptif algoritma tetap akan menyelesaikan P0 sampai dengan habis CPU boostnya dan meletakkan P1 pada posisi head queue. Sedangkan pada preemptif P0 akan dihentikan dulu dan CPU diganti dialokasikan untuk P1 ya. Ya, ini bisa saja seperti itu ya. Itu tergantung dari situasi dari P0-nya. Intinya dasarnya adalah jika proses memiliki prioritas yang sama, maka yang digunakan untuk memutuskannya adalah secara FIFO ya. Begitu. Non preemptif ini tidak bisa disela dan meletakkan P1 pada posisi Q, sedangkan pada preemptif
P0 akan dihentikan dulu. Nah, ini asumsinya adalah P0 itu dilakukan ya, tapi di tengah-tengah melakukan P0 itu ada P1 ya. P0 dihentikan dulu, P1 dilakukan ya, seperti hampir sama seperti preemptive FGF, SCF ya. Oke, untuk tugasnya ini ya teman-teman ya. Silakan berkelompok dengan kelompok yang sama pada bab 4 ya. Nanti ini karena ada proses instalasi, saya berikan waktu kurang lebih ya nanti cukup efisien untuk mengerjakan ini ya. Jadi untuk tugasnya yang pokok adalah ini ya. Silakan teman-teman bisa menggunakan VMware atau VirtualBox ya, untuk menginstal Windows Server dan Linux Server. Ya, silakan berkelompok. Kemudian yang pokok adalah lakukan pembuatan sistem remote di Windows dan Linux Server. Jadi Windows bisa meremote Linux Server, Linux Server bisa meremote Windows ya. Kemudian ini tugas bonus, kalau teman-teman mengerjakan ini bisa mendapat nilai tambah, ini bonusnya. Silakan Anda buat FTP server untuk Windows dan Linux ya. Silakan Anda bisa mencari di internet cara-caranya lalu Anda praktekkan, dan saya minta kelompok itu membuat demonstrasi yang Anda rekam kemudian diunggah di YouTube ya. Sekaligus Anda membuat laporan langkah-langkah bagaimanakah Anda melakukan itu beserta screenshot bukti yang Anda lakukan. Setiap langkah-langkah itu ada screenshotnya. Misalkan membutuhkan ini, Anda buat screenshotnya untuk ilustrasinya dalam laporan ya itu ya. Kemudian di dalam laporan itu Anda cantumkan rekaman demonstrasi yang Anda unggah di YouTube ya, link YouTube-nya Anda cantumkan di situ. Nah, sehingga nanti Anda mengumpulkannya dalam bentuk laporan dan demonstrasi rekaman yang Anda unggah di YouTube ya. Bisa saya lihat di YouTube. Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, ini ada tambahan sedikit ya. Untuk algoritma SJF ini teman-teman. Algoritma SJF saya tambahkan sebentar. Oh, ini round robin ya. Round robin. Ini SJF. Ya, ini SJF ya. Misalkan ada suatu proses ya. Oh, ini round robin. Ada suatu proses P1, kemudian boost time-nya 3, waktu kedatangannya 0. Kita menggunakan quantum time-nya 4. Kemudian proses kedua, boost time-nya 9, waktu kedatangan 1. Proses ketiga, boost time-nya 4, waktu kedatangan 3. Proses keempat, boost time-nya 5, waktu kedatangan 6 ya. Kita menggunakan quantum time-nya 4 ya. Lalu kita akan mencari waktu tunggu sementara ya. AWT-nya ya seperti ini. Berarti kita tuliskan ke dalam Gantt ya. Yang pertama kali dilayani adalah P1 ya. 0 sampai 1 P1, 1 sampai 2 P1, 2 sampai 3 P1 ya. Di sini P1 sudah selesai walaupun quantum time-nya 4 ya. P1 sudah selesai pada saat tidak sampai pada quantum time ya. P1 sudah selesai, maka digantikan dengan P2. P2 menggantikan masuk dalam quantum berikutnya P2, 3 sampai dengan 4 ya.
3 sampai dengan 4, 7. Nah, di sini P2 baru dilakukan sebanyak 4 ya. Ini satu quantum time baru dilakukan sebanyak 4. Dia masih punya sisa burst time 5 ya. Kemudian berganti ke quantum berikutnya untuk diisi dengan P3. P3, P3, P3 ya, karena quantum time-nya 4, maka di sini P3-nya muncul 4/4/4 dulu ya. 7 sampai dengan 11, 7 ditambah 4 ya. P3, 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 P3. Nah, P3 ini berapa? Burst time-nya 4. Oh, berarti P3 di sini dari 7 sampai 11 sudah selesai. Karena burst time-nya P3 cuma 4. Setelah selesai P3 ya. Di sini P4 ini datangnya waktu kedatangannya kan 6 ya. Waktu kedatangannya itu 6, ada jeda waktu karena di sebelumnya itu P2 sisa burst time-nya masih ada ya. P2 tadi 9, sisa burst time-nya 5 ya. Maka di sini P4 ditunda dulu. P4 itu datangnya belakangan dan sebelumnya masih punya sisa burst time dari P2, maka yang didahulukan adalah P2. Oke, P2 dijalankan, diproses 4 langkah lagi ya. Dalam satu quantum time itu ada 4 dari milisecond ke-12 sampai dengan ke-16 ya. P2, 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 4 ya. Oke, di sini P2 baru dilaksanakan 8 milisecond. Padahal burst time-nya ada 9 milisecond ya. Burst time-nya P2 itu 9 milisecond, masih punya sisa 1 P2. Oke. Di sini tidak apa namanya? P2 lagi, tetapi quantum berganti pada P4 ya. Nah, pada P4 ini dilakukan P4 burst time-nya ada 5 ya. P4 dilakukan satu burst time dulu, selesai ya. Kemudian sisa burst time berikutnya adalah P2 punya sisa burst time-nya 1, P2 dilakukan, lalu P4 ya, sisa burst time dari P4 dijalankan seperti ini. Nah, kemudian mencari turnaround time-nya. Turnaround time dari waktu yang dihabiskan proses selama di dalam sistem pemrosesan, yaitu waktu kedatangan ditambah dengan waktu selesainya ya. Waktu selesai dikurangi waktu kedatangannya ya. Berarti ini P1 udah selesai di milisecond ketiga. Berarti 3 dikurangi 0 karena waktu kedatangan P1 tadi 0 ya. P1 selesai di sini dikurangi waktu kedatangannya 0. Kemudian P2 selesai di 16. P2 selesai di 21 dikurangi waktu kedatangannya, travel time P2 itu 1 ya. P2 21 kurangi 1. Kemudian P3 ini selesai di 11 milisecond ya. Kedatangannya tadi di waktu yang ketiga milisecond, sehingga 11 dikurangi 3. Kemudian P4 selesai di 22 milisecond, kedatangan P4 tadi pada waktu ke-6 ya, sehingga 22 kurangi 6, sehingga 22 kurangi 6. Nah, ini dijumlahkan ya, kemudian dibagi dengan 4 karena ada 4 proses atau 4 P ya, sehingga 4 dibagi 4 ada 11. Ini turnaround time-nya ada 11. Oke, jadi tadi yang perlu diingat ya, setelah P3 ini dia menjalankan P2 karena P2 masih memiliki sisa burst time yang besar ya. Tapi dalam konsep round robin ini bisa jadi ini P4 dilakukan ya, karena P4 itu 6 pada waktu 6 milisecond dia sudah datang ya. Sedangkan ini selesainya P3 itu 11 milisecond ya. Mungkin ini bisa ya, P4 lebih dulu dilakukan.
P4 lebih dulu dilakukan di sini, kemudian P2, lalu P4 di sini, P2-nya terakhir. Ini bisa juga seperti itu. Ya, tapi di sini karena setelah P3 itu masih ada P2. Maka SO menjadwalkan P2 dulu pada kuantum berikutnya. Karena P2 masih punya PR, masih punya sisa burst time, barulah kuantum berikutnya beralih ke proses yang lain, yaitu P4 ya. Tidak lanjut ke P2 karena kuantum berikutnya itu pasti beralih ke proses yang lain ya. Karena round robin seperti itu, dia berganti-ganti, dia switch ke proses yang lain, yaitu P4 ya. P4 dilakukan sebanyak 4 satuan waktu ya, karena quantum time-nya adalah 4. Kemudian setelah P4 itu mencapai ini ya, setelah P4 itu sebanyak 4 langkah atau 4 kuantum dilakukan, barulah sisa burst time-nya P2 dilakukan. Lalu setelah sisa burst time-nya P2 selesai, ini tinggal menyelesaikan sisa burst time-nya P4 ya. Ya, seperti itu. Ini dengan kasus bahwa SO memilih sisa burst time dari P2 yang didahulukan setelah P3. Kalau mendahulukan P4 ya bisa juga seperti itu, karena setiap kali kuantum sebelumnya dengan kuantum yang sekarang itu pasti berbeda proses yang dilakukan. Kuantum yang sekarang dengan kuantum berikutnya, proses yang dilakukan itu berbeda. Ya, ini bisa saja setelah P3 itu P4, kemudian P2, lalu di sini P4, P2-nya akhir. Bisa juga setelah P3 itu P4, kemudian P2, lalu P4 dan P2. Bisa juga setelah P3 itu P2, kemudian P4, kemudian P2 dan P4-nya terakhir. Bisa juga seperti itu. Ya, ini kondisional ya, tergantung dari SO-nya. Kemudian tadi baru turn around time untuk round robin ya. Sekarang yang ini burst waiting time ya, average waiting time-nya untuk round robin. Ya, tadi seperti ini ya. Average waiting-nya ini jumlah waiting time dibagi jumlah kuantumnya ya. Nah, jumlah waiting-nya bagaimana di sini? Nah, ini kita lihat di sini. P1 burst time-nya 3, waktu kedatangannya 0, waiting time-nya 0. Kemudian P2 burst time-nya 9, waktu kedatangannya 1. Di sini kita lihat P2 itu waiting time-nya ya, dari mulai dilakukan itu 3. Kemudian di sini P2 itu mulai dilakukan lagi. Ini ya, waiting-nya 3, kemudian P2 itu mulai dilakukan lagi 4 tambah 4 ya. Sebentar, P2 3 ya, di sini kelihatan ya. Yang bukan P2 atau sebelum P2 itu ada 3 satuan waktu. Kemudian setelah P2 ini ada 4 satuan waktu yang dilakukan oleh P3. Ini menjadi waktu waiting-nya untuk P2. Kemudian di sini ya, sebelum P2 yang terakhir itu ada 4, berarti waktu tunggunya untuk melakukan P2 itu adalah 3 ditambahkan dengan 4 ya di sini. Kemudian ditambahkan dengan 4 di sini, 3 tambah 4 dikurangi dengan arrival time-nya P2 1. 3 tambah 4 dikurangi 1, 10. Kemudian untuk waiting time-nya P3 ini di sini ya. P3 ini selesainya di sini. Berarti dia waktu tunggunya di sini 3 ditambah 4 dikurangi dengan waktu datangannya, kurangi 3. 3 tambah 4 kurangi 3, 4 ya. Kemudian P4 ini waktu kedatangannya 6, burst time-nya 5. Nah, P4 ini kan di sini. Ya, waktu tunggu untuk melakukan P4 itu adalah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Kemudian dikurangi ditambah 4 ya, ditambah 4 di sini. Karena di sini ada jeda antara P4 blok P4 sebelumnya dengan P4 terakhir 1 ya. Dan 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah
1 tambah 1 karena di sini P4 enggak ya, tambah 1 dikurangi 6, kurangi 6 adalah waktu arrival time-nya P4 ya, sehingga ini 10 ya. Maka untuk menghitung AWT-nya, average waiting time-nya, ini 0 ditambah 10 tambah 4 ditambah 10 dibagi 4 ya, 6 milisecond. Ini untuk round robin. Baik, demikian teman-teman, terima kasih, tetap semangat ya. Jadi video ini silahkan disimak dan kerjakanlah untuk tugas-tugas daripada akhir slide-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.